Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sema Satria, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan 2022. Saya dari kelas 1B dengan NPM 22106311400048. Saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam aktualisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana wawancara ini adalah bentuk tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Suteja, SH.MSI. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber atau responden kita yang akan kita wawancarai terkait penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam kehidupan responden dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kan silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah. Saya juga seorang mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan prodi manajemen dan tahun 2021. Baik Kang, sebelum itu saya akan baca pembuka dulu ya. Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia, memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya ingin bertanya Kang, menurut Kang Aldi, seberapa penting perihal pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya sangat penting ya. Kenapa? Karena Pancasila ini kan dasar negara kita ya. Jadi kita harus berpandangan terhadap berdasarkan Pancasila ini. Lalu untuk aktualisasinya itu seperti kayak kita ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Lalu kita berkeadilan terhadap manusia sama manusia seperti itu. Baik, Kang. Jadi sangat penting ya Kang. Betul, sangat penting. Terus pertanyaan yang kedua ya Kang, lanjut. Apakah perlu masyarakat Indonesia mengaktualisasikan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tentu perlu ya, karena Pancasila ini kan tadi saya bilang sebagai dasar dari pandangan bangsa Indonesia. Maka Pancasila ini perlu diterapkan di berbagai lingkungan gitu, kayak keluarga, masyarakat gitu. Nah, Pancasila ini juga berkedudukan sebagai pandangan hidup. Jadi kita harus berpedoman pada Pancasila gitu. Baik Kang, terima kasih. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Kang. Ya, Akang kan juga seorang mahasiswa nih. Sebagai seorang mahasiswa, bagaimana cara mengaktualisasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Sebagai mahasiswa ya tentunya kita belajar di kampus. Iya. Nah, maka salah satu atau salah juga penerapannya itu dengan cara kita jangan merusak fasilitas dari kampus. Lalu tetap menjaga kebersihan dari kampus kita sendiri, karena kebersihan tersebut juga akan berdampak pada kita sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Oh, baik Kang. Terus lanjut ke pertanyaan nomor 4 nih Kang. Oke. Apakah sampai hari ini seluruh masyarakat Indonesia sudah mengaktualisasikan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya? Menurut saya sih belum sepenuhnya gitu. Cuma sebagian masyarakat aja yang udah mengerti, karena literatur atau pengetahuan kita terhadap Pancasila, nilai Pancasila itu masih kurang ya menurut saya bagi masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Terus kita juga nggak tahu nih cara ngamalinnya itu gimana dari nilai Pancasila itu. Jadi kita hanya sekedar tahu tapi tidak mengamalkannya gitu. Terus kita juga belum tahu nih faktor-faktor penghambat dalam penerapan nilai Pancasila itu. Jadi ada faktor eksternal maupun faktor internal seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir nih Kang, aktualisasi nilai-nilai Pancasila apa yang selama ini sudah Akang lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau di kehidupan sehari-hari ya dengan menerapkan nilai Pancasila, kayak contohnya yang paling gampang kita sholat. Iya. Karena kebetulan saya Islam dan sholat atau ibadah itu kan wajib ya bagi kita gitu. Terus selain itu juga kita
kesetaraan gender gitu, kayak feminisme. Nah itu kita tentunya sekarang di zaman sekarang ini udah banyak lah ya, contohnya kayak Bu Megawati yang menjadi presiden gitu kan. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia tuh udah sepertinya udah memahami gitu untuk feminisme ini, kesetaraan gender gitu. Lalu sifat asli dari masyarakat Indonesia gitu yang senang bergotong royong kayak gitu, terus kerja bakti kayak gitu. Terus juga kita juga kan di di kampus gitu kita ada yang namanya musyawarah mahasiswa. Tentunya ini berpedoman pada nilai Pancasila, yaitu musyawarah secara mufakat seperti itu. Baik ya. Baik, selesai sudah kan Ilham sesi wawancara kita pada kali ini. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Akang karena telah bersedia menjadi narasumber atau responden pada kali ini berkaitan dengan aktualisasi penerapan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih ya Kang. Ya, sama-sama. Dan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, tadi saya menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan untuk membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakan dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian setiap individu dalam bermasyarakat, agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Akang narasumbernya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.